Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam ketemu lagi dengan saya, Hidayat. Kali ini saya akan share dengan Anda semua tentang langkah-langkah dasar menuju sukses. Seperti video saya sebelumnya adalah potensi diri kita ataupun bakat yang ada di diri kita adalah termasuk langkah-langkah dasar untuk menuju sukses. Setelah kita tahu apa potensi, apa bakat yang menonjol di diri kita, barulah melangkah kepada langkah berikutnya, yaitu tentang ilmu. Belajar baik dengan cara formal ataupun yang tidak kalah pentingnya adalah non formal, ataupun dalam istilah lain, ilmu yang tersirat. Hasil penelitian secara pribadi yang saya lakukan, banyak di antara teman-teman saya ataupun teman-teman Anda yang tidak belajar dengan apa yang tersirat. Di mana ilmu yang tersirat? Alam terbentang adalah guru. Bagaimana kita bisa membaca alam? Dengan membaca alam, banyak ilmu-ilmu yang bisa kita jadikan sebagai langkah untuk menuju kesuksesan. Contoh, proses kita manusia mulai dari lahir sampai kita bisa berdiri. Awal kita lahir, prosesnya adalah kita menangis. Kemudian berjalannya waktu, bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan. Berjalannya waktu, kita bisa duduk, merangkak, dan dengan usaha yang demi usaha, kemudian terjatuh, kita berusaha untuk berdiri. Waktu berjalan, lebih kurang setahun, barulah rata-ratanya kita manusia bisa berjalan. Ada yang lebih cepat, mungkin 10 bulan, dan ada malah yang lebih lambat, mungkin setahun setengah, 2 tahun, dan ada yang lebih lama dari itu. Contoh ilmu yang tersirat, yang harus kita baca. Apa ilmu yang terdapat daripada proses kita manusia terlahir? Sama halnya dengan langkah-langkah kita menuju sukses tadi. Dari awal kita memulai sebuah karir, tentunya sama halnya dengan waktu kita lahir. Susah dulu, menangis. Filosofi daripada tangis adalah susah. Orang menangis kenapa? Umumnya karena susah. Tapi tetap berusaha. Waktu berjalan, sebulan, 2 bulan, kita akan melihat usaha kita mulai merangkak naik. Berjalannya waktu, mungkin mulai sepi. Sama halnya dengan kita manusia terjatuh saat berdiri. Tapi kita selalu berusaha terus. Terjatuh tidak diam. Belajar terus berdiri. Berpegang kepada sesuatu, dinding dan lain-lain, sehingga kita bisa berdiri. Sama halnya dengan proses kita berkarir ataupun berbisnis. Mulailah dengan hal-hal yang sama seperti kita lahir tadi. Kemudian setahun barulah kita bisa membuat satu garis bawah untuk mengevaluasi apakah usaha kita ini bisa berjalan setelah berdiri. Berjalannya waktu, mungkin kita akan meningkatkan lagi dengan berkembang. Contoh, seorang pedagang bakso baru memulai berdagang, otomatis dia akan mengalami hal yang sepi dulu. Sama dengan tadi proses kita lahir, menangis dulu, susah payah. Waktu berjalan, sedikit demi sedikit orang mulai kenal. Orang mulai kenal, kemudian ada gangguan lagi dari orang lain, saingan baru mungkin ada. Sama halnya dengan waktu kita jatuh. Jangan menyerah. Berusaha lagi, berpegang kemana, belajar lagi. Apa yang kurang dari usaha kita. Sama halnya. Kemudian, jadikanlah
usaha Anda ini dalam waktu setahun paling kurang, di situ Anda bisa mempelajari apakah usaha ini bisa dikembangkan lagi atau perlu waktu lagi untuk meningkatkan kualitas. Dan sama juga halnya apabila Anda berkarir di suatu perusahaan. Katakanlah Anda seorang insinyur teknik di sebuah perusahaan fabrikasi. Awal Anda berkarir, sudah tentu Anda tidak akan langsung bisa menuju sukses. Pasti sama prosesnya dengan kelahiran kita tadi. Mulai merangkak, mulai bisa berdiri, mulai bisa berjalan. Contoh ilmu non formal lainnya atau yang terbentang di alam ini, sewaktu kita ingin bertani, menanam padi, memulai dengan menyemai benih padi. Proses berikutnya, benih yang sudah tumbuh kita pindahkan ke sawah. Proses berikutnya, padi akan mulai tumbuh dan banyak datang hama. Kemudian kita atasi hamanya dengan menyemprot padi dengan pestisida dan kita pupuk. Kemudian kita jaga airnya sampailah padi bisa berbuah. Setelah padi berbuah, kita tetap menjaga apa saja yang akan membuat kita gagal. Banyak hama lagi, contohnya buruk. Kita terus berusaha untuk menghindari padi kita daripada serangan hama buruk. Setelah padi kita bisa dipanen, kemudian tidak langsung padi bisa dimakan, dijemur. Kemudian sewaktu menjemur padi, mungkin kita akan mengalami masalah lain, hujan. Waktu dijemur mungkin akan diserang lagi sama serangga ayam. Dan proses berikutnya, barulah kita bisa memproses padi kita menjadi beras. Setelah jadi beras, kita masak, tetap proses lagi. Itulah contoh dari alam terbentang adalah guru. Jadikanlah ini sebagai langkah-langkah untuk menuju sukses. Belajarlah dengan alam. Ikuti proses, sama-sama kita belajar. Saya masih belajar bagaimana terus melangkah demi melangkah menuju kesuksesan yang lebih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.